Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat hari Jumat Agung. Apa kabar semuanya? Dimanapun Anda berada, kita bersama-sama saudara memperingati hari yang luar biasa, hari yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Mari kita singkirkan apa semua yang berkecamuk di sekeliling kita. Berita-berita yang tetap menggoncangkan, bahkan membawa kita masih terus panik dan ketakutan. Di mana-mana ada yang kekurangan untuk makanan, supply, obat-obatan dan lain-lain. Tapi hari ini mari kita mau fokus sebentar memperingati hari yang luar biasa. Di mana dari hari-hari penderitaan Yesus dan mati di kayu salib pada hari ini. Mari kita kembali kepada Sang Juru Selamat kita sebagai anak Tuhan. Jumat Agung mengingat kembali akan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Hari Jumat Agung adalah hari hening bagi kita semua. Hari di mana kita menatap ke atas salib. Tempat Yesus tergantung. Dan hari ini kita boleh merenungkan penebusan, pengorbanan Yesus bagi kita. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau telah menebus dosa kami semua. Ampuni kami dan mampukan kami agar kami boleh sadar dan berbalik untuk tidak berbuat dosa lagi. Terlalu banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Terlebih Tuhan, kami mau nyatakan di dalam situasi COVID-19 yang mendunia ini, apapun tegangan yang terjadi, kepanikan di mana-mana, ketakutan yang mencekam, kami butuh Engkau Bapa. Curahkanlah kuasa darah-Mu yang kudus bagi setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka lagi terbaring di rumah sakit, mungkin di rumah di saat-saat hal-hal yang mencekam yang seperti ini. Kami mau tetap teguh percaya bahwa kuasa penebusan-Mu akan merubah situasi yang terjadi. Mujizat Kalvari akan menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Karena Engkau tetap juru selamat kami yang hidup, yang pegang kendali untuk semua situasi ini. Engkau adalah perisai perlindungan kami ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami percaya Engkau tetap akan memberikan kekuatan ekstra, memberikan iman yang dahsyat, dan selalu kami tetap bersekutu dengan Engkau hari lepas hari. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan juga berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengar akan firman-Mu. Di pelosok dimanapun mereka berada, mereka boleh dikuatkan. Mereka boleh Tuhan mempunyai satu pengharapan bahwa kematian-Mu ini membawa suatu rencana mujizat yang luar biasa untuk memulihkan kami. Karena kami tahu pada hari ketiga Engkau akan bangkit dan kami semua akan dibangkitkan dari segala situasi yang terjadi mencekam saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Menyadari bahwa ini bukan hanya suatu seremoni atau suatu kebiasaan rutinitas tiap tahun yang kita peringati. Tetapi betul-betul ada kuasa yang dahsyat dengan pengorbanan dari kematian Yesus. Yang pertama, kita mau melihat sebentar sebelum kita masuk pada hari Jumat Agung ini. Sebelumnya ini, Yesus mengakhiri perjamuan terakhir. Kemudian bersama muridnya, dia menuju ke Getsemani. Dan disitulah dia berdoa semalam-malaman. Bahkan di dalam ketakutannya, di dalam tekanan, di dalam apa yang harus dia alami. Sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Belum selesai dari semuanya itu dia ditangkap saat dia berdoa. Kemudian perjalanan menuju ke Golgota. Hukuman mati sudah menanti. Siksaan yang kejam dan sadis saudara. Kita semua sebagai anak Tuhan tahu apa yang terjadi pada Yesus waktu itu.
Dan itu adalah hari ini. Dia menuju ke Golgota dan dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan yang nanti akhirnya Yesus mati dan dikuburkan. Grave. Tapi pada hari ketiga dia angkat, bangkit kembali. Yesus akan bangkit untuk membangkitkan setiap kita. Oleh karena itu saudara, peristiwa kematian daripada Yesus merupakan hal yang terpenting bagi kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Karena kematiannya sebagai jaminan pengampunan dosa-dosa kita. Yesus mengampuni justru pada saat ia sedang menderita di atas kayu salib. Di saat penderitaan itulah justru Yesus berkata, haleluya, Bapa ampunilah mereka. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, itulah yang Yesus katakan sebelum ajal menjemput dia. Dan di sini kita belajar dua hal arti dari pengampunan. Yang pertama, pengampunan adalah suatu pilihan. Pengampunan adalah keputusan daripada hati kita untuk melawan insting hati manusia yang ingin selalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, kita bisa melihat dan teringat firman Tuhan. Kematian Yesus di kayu salib adalah bukti daripada kasih Allah yang terbesar. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita tahu saudara, ya, dia berikan putranya yang tunggal Tuhan kita. Ya, dan di situ kita juga bisa melihat dan mendengar satu lagu yang sangat powerful. Ya, dengan kata-katanya, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Ya saudara, supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Tetapi seringkali ayat Yohanes 3 ayat 16 ini disalahartikan. Banyak orang Kristen memiliki cara pandang yang dikuasai oleh kedagingannya. Contohnya, karena begitu besar kasih Allah di dalam hidupku, maka aku diberkati luar biasa. Beberapa rumah mewah aku memilikinya. Pelayanan yang melimpah, keuangan tidak akan habis sampai 10 keturunan. Ya saudara, karena dia merasa bahwa begitu besar kasih Allah kepadanya. Sebaliknya, kalau dia melihat orang yang tidak mengalami hidup seperti dia, maka keluar lagi perkataan bahwa Tuhan tidak mengasihi dia, Tuhan tidak percaya kepadanya, makanya dia tidak diberkati. Tidak diberikan kesehatan yang prima dan lain-lain. Itu adalah cara pandang yang salah. Tetapi biarlah pada saat ini kita mau belajar bahwa apa yang firman Tuhan katakan. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan atau memprediksi orang lain dengan cara pandang kedagingan kita. Karena itu semua sangat rapuh saudara dan hanya sementara akan berakhir sampai di liang kubur atau di lubang kubur. Ya, itu adalah cara pandang yang salah. Satu-satunya dasar iman yang tetap teguh yaitu di Yohanes 3:16 tadi kita sudah baca ya. Dan kalau kita bertanya kepada Tuhan, sebesar apa kasih-Mu kepadaku Tuhan? Mungkin saudara bertanya, saudara katakan,
saya tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Ya. Saya tidak pernah melihatnya dan saya tidak pernah mengecap kasih Tuhan itu. Tapi Yesus menjawab kalau Anda memperkatakan hal itu. Sebesar ini anakku. Sebesar dia merentangkan tangannya dan menyerahkan nyawanya. Seraya berkata, dia katakan, sebesar ini kasihku kepadamu. Dan dia lakukan di atas kayu salib bagi kita sekalian. Di kayu salib mengalirlah pengampunannya untuk saudara dan saya. Saudara, seorang pendiri Vineyard Church yang bernama John Wimber, dia bertobat karena menyaksikan sendiri bagaimana gembala sidangnya dapat mengampuni dan mengucap syukur di dalam penderitaannya. Anak perempuan daripada gembala sidang yang baru berusia belasan tahun ini mati di berondong senjata api yang membabi buta. Artinya dengan mati yang sia-sia. Ketika gembala sidang berdoa di depan jenazah anaknya, dia berdoa, Tuhan, aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi aku tahu aku punya Engkau, Tuhan Allah yang sungguh-sungguh baik. Aku memiliki Engkau ya Yesus. Ya saudara, dia masih bisa mengangkat tangan, dia masih bisa bersyukur. Dan disitulah saudara, kasih Bapa yang dia kecap itu boleh mengubah kehidupan daripada John Wimber di sini. Dan akhirnya John Wimber menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Hidupnya dipakai total. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia menjadi founder dari Vineyard Church. Juga seorang hamba Tuhan yang lain yang bernama Jerry Sitter. Pada suatu ketika mengalami kehilangan yang begitu dahsyat. 3 anggota keluarga, anak, istri dan ibunya meninggal seketika ditabrak oleh seorang pemabuk. Tetapi dia tetap bisa berkata, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ya saudara, ini adalah contoh kesaksian dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita belajar dengan cara pandang yang benar. Sebagai anak Tuhan, jangan memiliki cara pandang yang dikuasai oleh kedagingan. Saat ini di seluruh dunia juga banyak hamba-hamba Allah yang meninggal karena COVID-19. Tuhan yang pegang kendali akan semuanya itu. Banyak yang tidak mengerti. Tapi Tuhan rindu untuk memanggil anak-anak yang dikasihinya. Dan itu adalah bisnis daripada Tuhan. Mata manusia hanya melihat sejauh mata pandangnya. Tetapi Tuhan lebih tahu matanya sejauh mana untuk hari depan saudara dan saya. Dia sudah melihat pada waktu saudara dan saya ada di dalam kandungan orang tua kita. Yang kedua, pengampunan adalah perintah Tuhan. Yaitu di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sedemikian yang dikatakan, kalau saudara dan saya tidak mengampuni orang lain, Bapamu, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita, saudara. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana seseorang yang menyaksikan daripada apa yang dialami oleh seorang yang bernama Karol Joseph Wojtyla. Ketika ia menjadi dosen di Polandia pada tanggal 13 Mei 1981, dia mengalami ditembak oleh seorang yang bernama Mehmet Ali Akça. Dia ditembak tetapi dia selamat. Setelah sembuh, dia malah mengunjungi Mehmet Ali Akça yang ada di penjara. Dia peluk, dia cium. Siapakah Karol Joseph Wojtyla ini? Dia lebih dikenal sebagai Paus Yohanes Paulus II.
pemimpin gereja Katolik di Italia. Tidak semua orang mampu melakukan akan hal itu. Juga seorang ahli filsafat, Hannah Arendt, menemukan bahwa satu-satunya kekuatan yang bisa menghentikan aliran dari ingatan-ingatan yang menyakitkan adalah kesanggupan untuk mengampuni. Saudara, tindakan mengampuni itu kelihatan tidak alamiah. Tetapi tindakan mengampuni dapat membawa mujizat penyembuhan. Bahkan suatu hubungan dapat dipulihkan kembali. Sungguh-sungguh sangat sulit secara manusia daging. Saudara, saya rasa bahwa semua orang di dunia pernah mengalami sakit hati. Pernah mengalami kekecewaan. Terlebih kalau engkau mengasihi seseorang. Kemudian saudara, tanpa dirasa keadaan mengubah situasi sedemikian. Sehingga terjadi sesuatu yang menyakitkan di tengah-tengah keluarga. Dan itu amat sangat untuk kita berusaha untuk bisa mengampuni dengan tulus. Dan itu memakan waktu, bahkan berpuluh-puluh tahun saudara. Luka itu kadang tersembunyi, tapi sebagai anak Tuhan kita berusaha. Kita berusaha untuk bisa mengampuni orang-orang yang menyakitkan hidup kita. Sedemikian rupa saudara, kita mohon kepada Tuhan dengan kuasa darah Yesus, luka-luka hati kita boleh disembuhkan. Bagaimana kita bisa melepaskan kesakitan hati? Sama seperti seorang anak kecil yang membuka tangannya dan membebaskan seekor kupu yang terperangkap. Saudara, di sini kita belajar 3 hal dalam menyelesaikan pengampunan. Yang pertama, hadapi kenyataan. Banyak orang tidak mengakui rasa kebenciannya kepada seseorang dan hal itu disembunyikannya. Contoh, seorang pegawai dikhianati atasannya yang menjanjikan kedudukan yang lebih tinggi. Dengan berjalannya waktu dan memohon kepada Tuhan di dalam doa, akhirnya pegawai itu bisa mengampuni atasannya. Sehingga dia bebas dari rasa kebenciannya. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-5b. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, dan itu diperlukan anugerah Tuhan untuk membereskan hati kita. Yang kedua, pisahkan orangnya dari perbuatannya. Seorang anak remaja yang bernama Kathy begitu marah kepada orang tua kandungnya. Mengapa dia diberikan kepada orang lain yang mengadopsinya? Belakangan dia tahu bahwa orang tua kandungnya pada saat dia lahir dalam keadaan masih sangat muda dan miskin. Dan setelah papanya meninggal dalam usia muda, Kathy diadopsi oleh orang lain. Dan ibunya tidak menikah lagi. Sekitar waktu itu Kathy punya seorang teman yang hamil dan dalam keadaan cemas dan penuh kebimbangan memutuskan untuk memberikan bayinya kepada orang lain. Kathy dapat memahami sepenuhnya konflik yang dialaminya itu. Pelan-pelan ia juga mulai merasakan betapa ibu kandungnya telah melakukan hal yang benar. Sehingga Kathy dapat mengampuni ibu kandungnya. Kita mau baca di dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, sehingga pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, sedemikian semuanya ada tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami hal-hal yang sedemikian, mari adakanlah waktu untuk membaca firman Tuhan. Adakanlah waktu untuk kita berdoa.
di dalam situasi COVID-19, mungkin ada di antara kita yang tidak mengerti, Tuhan mengapa ini harus terjadi di tengah keluargaku. Rasanya Tuhan tidak adil, rasanya Tuhan juga tidak menunjukkan kasih-Nya. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal, yang Dia panggil saudara. Kita tidak mengerti akan semuanya itu, tapi kita mau melepaskan di dalam tangan Tuhan. Karena Dia yang pegang kendali di dalam setiap kehidupan umat-Nya. Mari kita berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, lepaskan masa lalu. Rasa benci adalah suatu respon yang alamiah bagi hati yang terluka. Seseorang telah melukai mungkin kemarin atau beberapa puluh tahun lalu dan kita tidak bisa melupakannya. Tetapi peristiwa itu tetap tinggal tersimpan di dalam ingatan kita dan masih terasa sakitnya. Lebih dalam sakit hati atau kebencian yang kita pendam, lebih banyak waktu yang diperlukan untuk membersihkannya. Kita bisa baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Haleluya. Saudara, kalau kita mengampuni orang lain, Tuhan juga akan mengampuni kita. Tetapi tidak mudah kita hanya sekedar untuk mengatakan mengampuni. Tetapi kalau di dalam hati kita masih kita merasakan sakit, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Yesus ada dan mengalami semuanya dan Dia terpaku di kayu salib juga dengan kesakitannya. Yesus tidak bersalah, saudara. Dia menanggung salah dosa kita semuanya. Dan Gandhi berkata, saudara, kalau semua berkata, kita yang hidup berpatokan pada mata ganti mata, maka seluruh dunia akan menjadi buta. Ya saudara, balas dendam itu tidak menyelesaikan masalah. Dan itu adalah hak pembalasan daripada Tuhan. Ahli teologi yang bernama Reinhold Niebuhr juga melihat hal ini setelah Perang Dunia selesai. Ia mengatakan, sekarang saatnya kita untuk berbaik kembali dengan musuh kita. Kalau tidak, kedua-duanya akan binasa dalam lingkaran setan dan kebencian. Pengampunanlah yang bisa mematahkan cengkeraman kesakitan hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu membuka pintu bagi kedamaian. Saudara, suatu hari di jalan ada sebuah mobil lewat. Dan di belakang mobil itu ada tulisan, Christian aren't perfect, just forgiven. Orang Kristen itu tidak sempurna, hanya diampuni. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu berharga seperti pengampunan dosa dan keselamatan kekal bisa diberikan secara cuma-cuma? Betapa mudah kita mencela saudara kita. Betapa cepat kita menudingkan jari kepada mereka. Benang yang tipis dari saling mengerti cepat sekali putus. Karena beban yang berat dari tuntutan akan kesempurnaan yang ditaruh di atas pundak kita. Saudara, banyak orang terlalu cepat untuk menghakimi tanpa tahu akan masa lalu dari orang tersebut. Suatu kisah, seorang homeless di jalan, dia lagi minta-minta. Lewatlah seorang yang berjalan di depannya dan melihat kepada homeless ini. Langsung dia mengatakan kata-kata yang menyakitkan, memaki-maki, dikatakan, hai engkau pemalas, dasar tidak mau bekerja, dan macam-macam perkataan yang menyakitkan. Saudara, apa yang terjadi? Homeless itu berdiri dan langsung menembak orang tersebut. Dan akhirnya orang itu meninggal. Oleh karena itu saudara, berhati-hatilah kita. Jangan cepat untuk kita menghakimi orang lain. Kita tidak pernah mengerti akan masa lalu daripada orang lain itu. Apa yang dialaminya, penderitaannya, kesusahannya. Tapi kita hanya melihat sejauh mata kita memandang. Mari kita mau bertobat. Hanya orang yang berkemampuan keras yang bisa mengampuni. Mengampuni bukanlah sifat dari orang yang lemah.
memerlukan keberanian untuk melakukan hal itu, juga memerlukan kasih, kekuatan yang sebenarnya yang terletak di belakang pengampunan adalah kasih. Sedemikian kita bisa melihat dua unsur yang membentuk kasih, yaitu saling menghormati dan saling mengikat diri. Kalau kita mengampuni, maka sebenarnya kita sebagai manusia sedang melakukan pekerjaan penciptaan yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Kita telah menyembuhkan hati yang sakit dan menciptakan suatu permulaan baru atas dasar kesakitan dari masa lalu. Di hari Jumat Agung ini, dengan kematian Yesus di kayu salib, mari kita belajar dan kita mau mengerti tentang harga sebuah pengampunan. Kematian Yesus sebagai jaminan pengampunan dosa-dosa saudara dan saya. Mari kita renungkan betapa besar pengorbanan dan kasih-Nya bagi setiap kita orang yang berdosa. Banyak anak Tuhan yang tidak mengingat penderitaan Yesus. Mari kita mau mengingat akan jalan Via Dolorosa, yaitu jalan penderitaan. Saudara, kita tahu dari Getsemane ke Golgota dan nanti akan berakhir grave, yaitu Yesus dimakamkan. Pada hari ketiga Yesus bangkit. Apapun yang mati saat ini, yang ada di dalam diri saudara dan saya, itu juga akan dihidupkan kembali. Mungkin saat ini dengan adanya COVID-19, ekonomi kita jadi stuck semuanya. Bahkan kesehatan kita pun juga stop, ada yang mengalaminya. Di dalam relationship pun juga terhenti, saudara. Percayalah bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Dan Yesus akan mengubahkan semuanya yang pada waktu ini menjadi stop atau tidak berjalan atau lagi terhenti, saudara. Karena kuasa kebangkitannya membawa mujizat yang besar di dalam pemulihan kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Ada pemulihan, satukan iman kita. Mari kita mau membersihkan hati kita yang terlebih dahulu saudara, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pengampunannya di Kalvari. Ya, bagaimana dengan Anda dan saya? Kita harus mengampuni, kita mau bayar harga apapun. Seperti apa yang Yesus katakan, minta dengan doa yang sungguh-sungguh. Kalau kita mengampuni, kita pun juga akan diampuni. Lepaskan racun kepahitan yang ada di dalam hati saudara dan saya. Keluarkan semua di hadapan Tuhan saat ini. Nyatakan keinginan kita untuk kita dibebaskan. Dan inilah ujian yang besar saudara. Setiap kita harus lulus untuk menerima berkat Kalvari. Berkat kematian Yesus di atas salib untuk membebaskan setiap kita dari ikatan dosa. Saudara, kita tahu bahwa kematian Yesus itu akan membawa satu kebangkitan. Pada hari ketiga, dia akan bangkit untuk membebaskan kita semuanya. Terlalu besar kasih Bapa, terlalu besar anugerahnya, terlalu besar kasihnya. Dan saya teringat saudara akan sebuah lagu yang mengatakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara dimanapun Anda berada, mari bersama dengan saya. Dan setelah itu kita akan tutup di dalam doa. Bahwa lagu ini terlalu powerful, sangat powerful. Ada kuasa di dalam dosa, di dalam doa, di dalam pujian penyembahan. Dosa mempunyai kuasa. Kuasa dosa adalah maut, saudara. Dosa akan berakhir dengan maut. Tetapi kuasa doa
akan mengubah hidupmu dan hidupku. Kuasa pujian dan penyembahan akan mengangkat hati kita yang stres, akan mengangkat hidup kita yang tertekan, yang penuh dengan ketakutan. Mari bersama dengan saya dimanapun Anda berada. Mungkin kau ada di hospital, mungkin kau ada di rumah dalam keadaan tekanan, ketakutan, tidak berani keluar rumah. Tapi percayalah bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib akan mengubah situasi hati dan pikiran kita. Dan bukan cuma di situ, mengubah apapun yang terjadi di tengah keluarga. Mari saudara katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, terlalu mahal darah Yesus. Dia tidak mati dengan sia-sia, tapi dengan tujuan Bapa menyerahkan putranya yang tunggal. Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus keberadaan saudara dan saya saat ini. Apapun keadaanmu, apapun keberadaan dari kita. Mari kita mau satukan doa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas karya penebusan-Mu. Engkau menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Engkau sudah mengampuni kami. Kami belajar Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu, hanya karena besar kasih-Mu, Engkau relakan diri-Mu mati dan menderita bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada hari Jumat Agung ini kami mau kembali di dalam pelukan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala salah dosa kami, kesombongan kami. Yang sedemikian rupa tanpa sadar kami sudah menyakiti orang lain. Atau saat ini kami di dalam ketakutan, kepanikan karena situasi COVID-19 ini. Kami mau datang kepadamu. Kami mau menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Yesus. Engkau memberi kami hidup yang baru bersama-Mu. Kami tahu bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Firman-Mu ya dan amin. Dan di hari yang luar biasa, hari Jumat Agung ini, kami berdoa bersama umat-Mu dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok, di mana-mana. Mungkin saat ini mereka di dalam kekurangan ekonomi. Mungkin pada saat ini mereka lagi menderita Tuhan. Mereka ketakutan dengan anak-anak yang masih kecil. Dengan pekerjaan yang berhenti. Tidak ada sesuatu yang untuk dimakan. Tuhan, kami percaya Engkau akan bukakan jalan. Engkau akan kirimkan Tuhan berkat-berkat-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa. Karena di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dan kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang mampu, untuk Tuhan hatinya boleh terketuk, untuk menolong bagi mereka-mereka yang kurang mampu, untuk menjadi saluran berkat bagi mereka-mereka yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang boleh mengalami kekurangan. Di hari Jumat Agung ini, ada sesuatu yang dahsyat, yang Engkau mau tunjukkan kepada umat-Mu bahwa Engkau bukan mati untuk tidak hidup kembali. Tetapi Engkau mati dan pada hari ketiga Engkau akan bangkit. Dan di dalam kuasa Jumat Agung ini Bapa, hamba berdoa bagi seluruh pemerintahan, seluruh presiden, bagi semua negara-negara yang sudah Tuhan mengalami COVID-19. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat, marifat, wahyu yang daripada-Mu. Sehingga vaksin daripada COVID-19 ini segera ditemukan. Terima kasih Tuhan. Berikan mereka hati yang penuh dengan bijaksana. Mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan semuanya, di dalam negara mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa Tuhan. Bagi mereka yang berada di garis depan. Mereka yang bekerja di hospital. Para dokter, para perawat. Tuhan, mereka berjuang setiap hari tanpa lelah. Mereka berkorban untuk meninggalkan daripada keluarganya. Terima kasih Yesus. Kami
percaya bahwa Engkau mendengar doa kami. Berkati dan tutup bungkus mereka Tuhan. Jauhkan daripada semua bencana apapun Tuhan. Mujizat Jumat Agung akan membawa umat-Mu mengalami kedamaian, ketenangan di saat-saat hening sampai pada hari ketiga Engkau bangkit dan mujizat kebangkitan Kristus akan membawa kebangkitan seluruh kehidupan umat-Mu yang ada di dunia. Itulah doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mau merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu. Sekali lagi ampuni salah dosa kami, ampuni kesombongan kami. Kami akan melihat Tuhan hujan pertobatan di mana-mana akan terjadi. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap lutut akan bertelut Tuhan, menyembah Engkau, memohon ampun kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Selamat menikmati berkat susulan, yaitu hari kebangkitan Kristus pada hari ketiga, yaitu hari Paskah. Kita akan berjumpa kembali. Haleluya. Amin.